Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan pembahasan kita yang menarik mengenai pertemuan 2 jam antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya mau ke Mas Budi. Mas Budi, menurut Mas Budi pertemuan kemarin ada yang ngebahas soal Pak Ganjar juga nggak sih? Ini loh, Bu Mega dan Pak Jokowi ini kan sering bertemu dan komunikasi mereka intens. Oke. Jadi spekulasi pasti banyak begitu loh. Padahal ini kan pertemuan dua tokoh bangsa yang pasti membicarakan hal-hal yang sangat penting, sangat krusial bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Oke. Ya. Terutama tadi disampaikan Pak Presiden mengenai bagaimana tantangan Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan bagaimana dampaknya bagi negara kita dalam menghadapi berbagai tantangan, ketidakpastian yang Mas sulit Budi, diprediksi dan Mas Budi, sebagainya. termasuk yang krusial juga di pemilu 2024 ini kan pencapresan nih Mas Budi. Kira-kira kalau Mas Budi melihat tadi spekulasi pasti juga banyak. Ini juga ada perbincangan mengenai Mbak Puan, mengenai Pak Ganjar begitu. Loh, calon suksesor Pak Jokowi kan pasti dibicarakan dong. Ini kan juga menyangkut bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan harus dirumuskan, diputuskan bersama. Tetapi yang pasti kami yakin bahwa soal timing, soal waktu, ini kan juga perlu kesabaran, perlu ketepatan dalam menentukan waktu dan momentum yang tepat. Saat ini kita terus terang lagi konsentrasi bagaimana bangsa ini menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global ini. Ini kan angin badai dunia ini yang menghantam ekonomi ini kan perlu diantisipasi secara serius. Tapi gitu Mas Budi, kalau Mas Budi kira-kira suksesornya Jokowi kira-kira yang akan akhirnya dimajukannya Mbak Puan apa Pak Ganjar nih? Lah kalau soal calon dari PDI Perjuangan kan sudah jelas itu. Itu kan hak prerogatifnya Bu Mega sebagai ketua umum. Begitu loh. Ya kita tunggu saja keputusan Bu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan untuk mencalonkan calon resmi PDI Perjuangan. Kami sebagai projo, sebagai pendukung Pak Jokowi, ya kita nunggu, kita tunduk aja ikut perintah Pak Jokowi lah. Siapapun yang didukung oleh Pak Presiden kita akan dukung. Gitu. Buat kami kan yang penting bagaimana nasib bangsa dan rakyat ini terus berlanjut gitu. Bagaimana pemimpin rakyat diwujudkan dan juga bagaimana agenda-agenda rakyat itu dilanjutkan. Begitu Mbak. Baik. Mas Burhan, 2 jamnya nih ditunggu-tunggu juga hasilnya oleh seluruh masyarakat nampaknya. Siapa nanti yang akan dibawa dari PDIP? Kalau bicara soal pertemuan-pertemuan di tahun-tahun ini kan banyak lambang-lambang ya Mas Burhan, termasuk juga kenapa batu tulis dipilih. Ada juga pembicaraan mengenai kesinambungan kepemimpinan. Mas Burhan melihatnya pertemuan 2 jam ini poin-poin yang krusial dibahas apa saja? Ya saya kira pertemuan 2 jam kemarin itu banyak hal yang dibahas antara kedua tokoh penting ini. Pertama dari sisi timing, pertemuan dilakukan di hari Sabtu, weekend. Artinya pembicaraan bukan hanya berkaitan dengan isu-isu kenegaraan. Karena pembicaraan di waktu weekend itu membebaskan kedua tokoh ini untuk bicara politik elektoral, bukan semata-mata soal isu pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi menurut saya mau tidak dipungkiri muncul spekulasi berkaitan siapa calon yang disiapkan oleh Ibu Mega maupun Pak Jokowi. Nah yang terakhir adalah ada kata-kata yang saya highlight dari Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, bahwa pembicaraan Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu membicarakan kesinambungan kepemimpinan nasional setelah Soekarno, Megawati, dan Jokowi. 3 tokoh yang disebut, 3 presiden yang disebut adalah 3 presiden yang lahir dari ranah PNI dan PDI Perjuangan. Artinya di 2024 nanti capres yang diusung, capres yang berada dalam galaksi ideologi nasionalis. Kira-kira itu yang bisa kita simpulkan. Kalau capres yang diusung tadi dengan ideologi nasionalis itu kira-kira kecenderungannya ke Mbak Puan apa ke Mas Ganjar? Yang jelas bukan Anies Baswedan. Kalau kita simpulkan ya, jadi kalau kita simpulkan dari kata kepemimpinan nasional yang
Dari dua itu, Mas kesinambungan Burhan. dari tiga nama itu. Kalau dua nama itu, saya kira hanya Ibu Mega, Pak Jokowi, dan Tuhan yang tahu. Oke. Dan menurut saya sampai sekarang belum diputuskan. Siapa di antara kedua nama ini yang diputuskan oleh PDI Perjuangan. Jangan-jangan dijodohkan. Oke. Dalam pengertian dipasangkan. Mas, Atau jangan-jangan cari win-win solution yang lain. Nah itu yang kita tunggu. Ya. Oke, Mas Burhan, tapi kalau kita membicarakan mengenai perhitungan politiknya juga di survei-survei nampaknya nama Ganjar ini punya popularitas yang tinggi gitu, Mas Burhan. Ya, kalau kita lihat survei per hari ini, memang Ganjar Pranowo masih menempati top 3, bahkan di beberapa menempati peringkat atas, tetapi tidak dominan. Jadi di data saya baru 25%. Artinya untuk memenangkan pertarungan itu perlu effort yang keras, karena tidak ada satupun calon yang bisa menang dalam satu putaran. Saya kira ini pula yang memberi kesempatan buat Mbak Puan atau tokoh lain, karena masih ada waktu sampai Oktober tahun depan bagi proses pendaftaran pencapresan untuk menaikkan elektabilitasnya. Tapi lagi-lagi timing berkaitan dengan pencapresan Anies oleh Nasdem, saya kira dibicarakan karena setelah pertemuan kedua tokoh ini, itu muncul statement Mas Hasto misalnya biru sudah lepas dari koalisi. Nah, biru di sini kan mungkin menunjuk pada Nasdem. Jadi ada hal-hal yang menurut saya sangat bisa kita baca sebagai sebuah respon dari kedua tokoh terkait dengan manuver terakhir dari Nasdem yang kemungkinan besar akan direspon dengan balasan atau dengan respon yang setimpal. Oke, baik. Kira-kira kalau Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini tidak sepakat, kemudian akankah ada kemungkinan berjalan sendiri-sendiri? Kita akan coba cari tahu jawabannya nanti. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.